tahun 2001 sampai 2006 waktu itu masih sekitar 400-500 ribu per semesternya. Sekarang berapa ya? Sekarang kok kayak udah tinggi banget. Dulu masih 500 ribuan. Aku tuh bisa dibilang sebetulnya jawaban untuk itu sebetulnya nggak tahu. Aku cuma tahu bahwa aku pengen hidupku tuh bermanfaat buat banyak orang. Karena to be honest kayak aku salah satu orang yang masih bertanya-tanya lah, maksudnya jalan karir itu kemana gitu segala macam. Tapi yang aku tahu itu cuma apapun yang aku lakukan, aku berharap itu sesuatu yang banyak berguna untuk banyak orang dan juga ya meninggalkan legacy ya di akhir hidup kita gitu. Apa ya? Ya senang sih ketemu banyak mahasiswa gitu ya. Terus mahasiswa kan selalu bawa kayak vibe yang segar gitu, terus pemikirannya juga segar-segar gitu. Cuma tapi emang senang di dunia akademia juga karena dunia itu apa ya? Dunia akademia tuh kayak nyantai sebetulnya, cuma dia apa ya? Banyak ininya deh, banyak outputnya tuh seru gitu. Kayak pemikiran-pemikiran yang seru gitu. Aku suka sama apa kayak dunia ide gitu mungkin ya. Waduh, itu kan waktu itu kan masih sekitar umur berapa ya? 24, 25 gitu kan. Ya waktu itu aku masih alasannya personal banget. Jadi emang pengen melihat dunia pertama gitu ya. Terus waktu itu juga ya secara personal aku juga kan menikah sama orang sana gitu dan ya jadinya memang ya bareng lah, maksudnya kayak melanjutkan hidup di luar negeri gitu. Nggak ada yang maksudnya kayak ya aku selalu bermimpi untuk ingin ngelihat negara di luar Indonesia gitu. Jadi sebetulnya enaknya universitas di Eropa itu sebetulnya dia itu accessible banget sama para lulusan Indonesia ya menurutku, karena dulu kan waktu itu aku S1-nya di ITB dan lulus ITB itu sebetulnya yang kita punya itu udah cukup untuk kita melanjutkan S2 di universitas-universitas di Eropa. Jadi aku ingat banget waktu itu kan di Wina ya, terus kebetulan ketemu sama dekan fakultasnya. Terus aku bawa transkrip tuh dari ITB yang udah diterjemahin gitu kan sama tata usaha, yang udah dicap juga sama tata usaha. Terus aku yang kebetulan ketemu dekan, jadi yang nge-review langsung tuh dekannya gitu, dekan fakultas engineering. Terus dia tuh yang manggut-manggut gitu, oh iya ini sama banget sama yang kita ajarin di sini, dia bilang kayak gitu. Jadi S2 tuh jadi tinggal benar-benar tinggal ngelanjutin banget karena dia emang udah oke banget gitu ngelihat transkrip universitas di Indonesia ya. Jadi udah sangat sesuai sama universitas di Eropa. Kalau dari sisi keluarga mungkin ya enaknya waktu itu di Austria itu dia kan gratis kuliah itu. Ya, jadi sebetulnya tanpa beasiswa pun anak-anak Indonesia tuh bisa kuliah di Eropa. Ya, nggak butuh LPDP dan segala macam beasiswa yang lain ya. Jadi Austria itu enaknya waktu itu gratis. Waktu itu satu semester saya cuma bayar 13 euro, which is berapa tuh? 150.000, 200.000 ya. Satu semester loh. Itu kan lebih murah dari universitas di Indonesia kan. Nah, tapi sekarang Austria malah dia menaikkan harga sedikit jadi 350 euro kalau nggak salah per semester. Masih lebih murah sebetulnya dari universitas di Indonesia. Yang gratis tuh malah Jerman sekarang. Jerman itu yang sekarang cuma bayar 13 euro. Jadi sebenarnya dari keluarga sendiri nggak ada perjuangan banget ya secara finansial gitu. Ya alhamdulillah banget lah waktu itu udah membiayai Marina kuliah di S1 gitu ya, membiayai kuliah di ITB gitu kan. Itu jasa kakak-kakakku banget tuh, kakak-kakak perempuan terutama sama orang tua terutama ya. Dan dari situ ternyata sudah cukup untuk masuk kuliah S2 di Eropa, dan di Eropanya pun tidak harus membiayai banyak-banyak gitu. Jadi waktu
Ya, waktu Marina sekitar umur 20-an itu memang orang tua bercerai. Ya, jadi dan anak-anak ikut ibu semua. Tapi kan ibu waktu itu kan ibu rumah tangga ya. Jadi emang ya beliau support emosional, sangat-sangat support sekali sih secara emosional untuk anak-anaknya. Tapi secara finansial ya tidak bisa terlalu membantu banyak ya. Jadi malah kakak-kakak perempuan Marina yang super tangguh itu, para Powerpuff Girls itu ya, yang emang beda sekitar 7 sampai 10 tahun lah, dan mereka udah bekerja waktu itu, bekerja di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Jadi memang semuanya ikut udunan untuk membiayai pendidikan Marina di ITB waktu itu. Tahun 2001 sampai 2006 waktu itu masih sekitar 400-500 ribu per semesternya. Sekarang berapa ya? Sekarang kok kayak udah tinggi banget. Dulu masih 500 ribuan. Iya. Iya, jadi selama 7-8 tahun setelah lulus S2 di Austria itu saya sempat kerja part-time di perusahaan energi di Eropa, terus sempat kerja magang di markas PBB di Wina di Austria, ya terus sempat kerja ke Bangladesh juga untuk di penelitian di Grameen Bank yang mengenai social entrepreneur dengan Pak Muhammad Yunus. Nah, pas ketemu Pak Muhammad Yunus ini, beliau bilang kalau bisa mengabdi ke negara sendiri dulu gitu, karena memang semua prinsip atau semua nilai yang kita perlukan untuk go global itu semuanya dimulai dari rumah sendiri, dia bilang begitu. Karena kan beliau juga istilahnya mengurus Bangladesh dulu ya sebelum jadi Nobel Prize winner gitu kan. Nah, jadi waktu itu Marina terinspirasi untuk kembali ke Indonesia, dan waktu itu memang kebetulan Pak Presiden Jokowi 2014 itu kan dicalonkan menjadi presiden. Jadi waktu itu memang oke, aku kembali ke Indonesia untuk mensupport beliau. Ya, jadi kan saya kembali ke Indonesia ya dari Austria. Nah, itu kan lalu bekerja dengan Pak Jokowi itu sekitar 5 tahun lebih sebetulnya, ya 5 tahun lebih. Dan setelah pemilu ke-1 menang, pemilu kedua menang, ya Marina waktu itu berpikir sepertinya pengabdian ke Indonesia sudah lumayan banyak nih gitu. Jadi ingin ya pertama ingin memperluas wawasan gitu ya. Jadi setelah membantu Indonesia, sekarang nextnya kemana gitu. Jadi waktu itu saya pikir juga ingin melihat dunia lagi dan ingin memperluas wawasan dan sebagainya. Dan ternyata waktu apply ke Universitas Harvard dan bikin personal statement letter kan, jadi kayak surat pernyataan visi misi gitu. Dan waktu itu di surat pernyataan visi misi aku memang bilang gitu, jadi aku sudah melakukan ini di Indonesia dan saya ingin melihat bagaimana peran Indonesia di dunia global ke tahun-tahun ke depan itu bagaimana gitu. Dan ternyata itu diterima statement missionnya sama Universitas Harvard gitu. Universitas Harvard itu bukan hanya menerima Marina di universitas itu, tapi mereka membiayai semuanya. Sampai biaya hidupnya pun ditanggung oleh Universitas Harvard. Jadi saya nggak dapat beasiswa dari LPDP atau dari kementerian atau dari perusahaan di Indonesia, tapi dari Universitas Harvardnya sendiri. Ya. Mungkin Harvard itu kan dia universitas yang sangat global ya. Jadi memang semua istilahnya seluruh dunia tuh ditumplek di sana gitu. Jadi ada benar-benar internasional banget. Semua mahasiswa dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika sendiri semuanya tumplek di sana, dan yang jelas itu kan membuka wawasan kita ya. Untuk isu-isu yang bukan hanya penting untuk negara kita sendiri, tapi untuk seluruh dunia secara global gitu. Dan menarik banget satu hal yang aku dapat dari sana ya. Pertama,
mahasiswa-mahasiswa internasional tuh jarang banget yang pernah dengar soal Indonesia, itu pertama. Jadi bayangkan dari sekitar 150 orang di angkatan yang sama, saya satu-satunya orang Indonesia di program itu, di Mid Career MPA itu. Dan pertama ya mungkin mereka banyak yang pernah dengar soal Indonesia gitu ya, tapi pas saya bilang kita itu negara terbesar keempat loh di dunia secara populasi, mereka tuh bingung, hah serius gitu. Soalnya kalau misalkan India, Cina, atau Amerika itu kan negara terbesar 1, 2, 3 ya. Mereka itu udah sering dengar gitu karena emang banyak sekali mahasiswa yang juga dari Cina sama India gitu di Universitas Harvard. Tapi Indonesia itu negara terbesar keempat, wakilnya cuma saya sendirian, bayangin. Sedangkan yang lain tuh ada 20, 30 tuh ada gitu setiap negara gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ya maksudnya negara sebesar Indonesia jarang ada yang dengar. Jadi maksudnya tuh sangat menjelaskan bahwa kita tuh seperti Hobbit ya di Lord of the Rings. Iya, jadi saya waktu itu terbang langsung dari Boston, dari Amerika ke Bali karena memang untuk G20 juga, jadi supporting G20. Terus sudah selesai nih kan G20, terus saya juga ikutan workshop di soal mengenai design thinking di kemarin di Jimbaran, ya di Jimbaran itu atas undangan Pak Salman Subakat dari Paragon. Iya, saya ketemu Pak Salman itu waktu beliau pergi ke Boston untuk mengunjungi Harvard sekitar 2-3 bulanan yang lalu, dan ngobrol-ngobrol ternyata cocok sekali visi misinya. Memang kami melihat Indonesia itu mungkin sudah saatnya untuk go global, dan bagaimana caranya exchange gitu, ada exchange antara Indonesia sama Boston misalkan, mahasiswa Harvard, MIT gitu, bagaimana caranya akses di antara kedua negara ini diperlancar gitu ya. Jadi ternyata kita visi misinya sama. Saya ingin membawa ekosistem Harvard MIT ke Indonesia, dan ya, di saat yang sama juga membawa Indonesia ke sana gitu. Dan ternyata itu visi misinya Pak Salman Subakat juga ya. Mungkin pertama aku itu banyak banget mimpinya, dan tapi yang membedakan yang membedakan aku sama para pemimpi lain, mungkin aku tuh sangat-sangat percaya banget bahwa setiap mimpi itu bisa jadi kenyataan ya, dan itu tuh bukan hanya atas dasar kerja keras kita aja atau bantuan orang lain, tapi memang mimpi itu sesuatu yang sakral ya, dan itu tuh seperti seperti aku tuh kayak benar-benar yakin memang dunia dan kehidupan ini tuh baik hati. Jadi kalau kita punya mimpi dan kita percaya akan dibantu gitu ya dari segala macam. Kalau orang lain mungkin bilangnya keberuntungan ya, padahal itu tuh mimpi tuh adalah sesuatu yang mungkin ditaruh di situ, ditaruh di diri kita juga bukan sama kita gitu, ngerti nggak? Jadi kayak hidup ini menitipkan mimpinya melalui kita gitu. Ibu, bapak, dan juga kakak-kakak ya. Jadi keluarga inti itu benar-benar my support system banget gitu. Karena bapak itu orang yang paling menanamkan dari dulu banget, dari sejak Marina TK, SD gitu ya, bahwa pendidikan itu penting, paling pertama. Pendidikan itu penting banget, dan bapak itu bahkan menunjukkan melalui kehidupannya sendiri. Jadi bapak itu kan dari Sulawesi ya, dari Sulawesi Selatan, dari desa malah. Dan waktu itu benar-benar ya ini anak desa, terus sama sekali nggak punya uang segala macam, tapi punya mimpi yang besar, ingin kuliah di Universitas Indonesia. Jadi bapak tuh nyari-nyari jalan gimana caranya bisa berlayar ke Jakarta, bayangin. Terus ternyata, dan lagi-lagi mimpi ya biasanya dijawab gitu kalau emang kita percaya terus ya, berdoa terus dan sebagainya gitu. Dan jadi bapak sampai ada anak tuh semuanya ditularkan keyakinan itu bahwa pendidikan itu sangat penting, paling penting malah di seluruh hidup kita gitu. Terus ibu at the same time
ibu itu my emotional bedrock banget. Jadi orang yang paling percaya sama Marina. Terus kayak kalau ada sedikit achievement itu pasti ibu tuh yang paling bangga segala macem. Jadi ibu tuh benar-benar emotional support banget. Dan anehnya ibu tuh sebetulnya sama sekali nggak pernah mengharapkan Marina harus gini. Enggak, bahkan aku tuh ya lebih sering kalau misalkan lagi kerja gitu. Kok kerjanya keras banget, udah makan belum, udah tidur belum, jangan lupa jangan kerja melulu gitu. Jadi ibu tuh sebetulnya support dan juga sebetulnya sangat-sangat bersyukur orangnya. Jadi apapun, walaupun Marina nggak mencapai apapun di hidup ini, ibu akan senang gitu, sudah bahagia bahwa Marina ada gitu, dan berusaha at least gitu ya, nggak mencapai apapun itu nggak akan masalah buat ibu gitu. Dan I think jarang ya mindset kayak begitu kan. Biasanya kan orang tua, oh kamu harus gini, harus menang ini, harus menang itu gitu ya. Ibu tuh enggak, ibu tuh sangat-sangat udah bangga, walaupun Marina gak ngapa-ngapain juga udah bangga. Jadi she's like my emotional support banget. Terus kakak-kakak lebih ke yang teknisnya gitu, logistiknya. Jadi emang bener-bener yang kayak kemarin S1 Marina di UTB tuh yang biayain tuh emang kakak-kakak gitu. Jadi itu yang konkret supportnya dari kakak-kakak banyak, dari 3 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki. Bapak ibu tuh bangga sama Marina walaupun saya nggak mencapai apa-apa, itu anehnya gitu. Dan mungkin itu uniknya keluarga aku ya. Jadi misalkan kemarin aku kan wisuda di Harvard ya, wisuda tahun 2022. Itu semuanya kan pada datang dari seluruh dunia kan, dan semua orang pada foto-foto segala macem gitu. Ibu tuh kayak bangga tapi kayak biasa aja juga gitu, kayak ya udahlah gitu. Itu karena ya menurut ibu maksudnya jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih juga gitu, apapun yang kita lakukan di dunia ini. Karena orang tua Marina ya, terutama ibu sih, mengajarkan memang yang penting di dunia ini itu bukan yang besar-besar sebetulnya, tapi hal-hal yang kecil-kecil. Jadi bagaimana kita bersyukur atas hidup ya setiap hari ya. Terus bagaimana kita bersyukur ada kucing, misal kucing kita gitu di rumah gitu. Terus kayak ajaib banget kucing, kok ada spesies lain tapi kok bisa dekat sama kita gitu. Jadi kayak mengajarkan untuk mengapresiasi hal-hal yang kecil-kecil. Kalau misalkan ya itu binatang piaraan mati kita nangis gitu. Terus bisa makan gado-gado, bisa hal-hal kecil-kecil banget, kayak bisa nyiram tanaman terus tanaman tumbuh. Itu kan sebenarnya keajaiban kecil gitu ya. Dan yang sangat Marina belajar dari keluarga. Iya, terutama dari ibu mungkin ya. Jadi kita tuh nggak silau gitu sama hal-hal G20, PBB, Jokowi, Muhammad Yunus. Ya udahlah gitu. itu untuk public service aja, untuk pelayanan masyarakat. Tapi sebetulnya hidup sendiri kecil-kecil itu banyak sekali yang harus disyukuri, dan itu satu-satunya tugas yang Marina dapat dari orang tua. Dalam waktu dekat, Marina ingin lihat tadi itu Indonesia lebih go global, dan saya senang ya ngelihat tahun 2022 ini ya nama Indonesia itu sepertinya muncul di media-media internasional berkali-kali gitu, G20, terus yang kemarin berkunjung ke Eropa gitu kan, berusaha mendamaikan dan sebagainya. Jadi maksudnya posisi kita di dunia global tuh semakin kuat gitu, dan itu ya hal yang membanggakan sekali tahun 2022 ini gitu. Terus apa lagi ya? Yang tadi itu yang aku bilang bahwa aku ingin membuka jalan antara mahasiswa Indonesia sama mahasiswa di Boston ya, di Harvard, MIT untuk saling exchange gitu. Well, banyak jalan ke Roma ya. Bisa lewat beasiswa LPDP, bisa lewat beasiswa Harvardnya sendiri gitu. Terus
Kalau di program Marina yang mid career itu kan untuk orang-orang yang mungkin pengalaman kerjanya itu sudah 8-10 tahun ya, itu banyak-banyakin public service, maksudnya pengabdian masyarakat, pengabdian negara dan sebagainya, karena sebetulnya yang dicari oleh Harvard itu seperti emang orang-orang seperti itu gitu, memang orang-orang yang sudah terbukti impact-nya di masyarakat itu kerasa di negara masing-masing gitu. Sedangkan kalau misalkan belum punya pengalaman 8-10 tahun ya bisa juga masih tetap apply ke program kebijakan publik atau administrasi publik. Itu apa ya ininya? Ya mungkin bagus-bagusin IP, banyak-banyakin ekstrakurikuler activity gitu kan. Cuma itu mungkin teman-temanku yang lain yang di Harvard yang lebih ngerti, yang teman-teman Indonesia yang lain. Kalau aku kan mid career ya, jadi emang kalau mid career memang karirnya harus dibanyak-banyakin mengenai pengabdian masyarakat dulu gitu. Hopeful.